Halo Sobat Alternativa, balik lagi. Di video kali ini kita akan bahas terkait dengan tanda elipsis. Nah, jadi tanda elipsis itu teman-teman terdiri dari 3 titik ya. Jadi memang hanya 3 titik. Oke, nah ini banyak orang yang tidak tahu terkait dengan pengaturan ini, padahal ini sudah ada aturannya. Oke, kita akan bahas terkait dengan penggunaan tanda elipsis. Aturan yang pertama, tanda elipsis digunakan untuk menunjukkan bahwa dalam suatu kalimat atau kutipan ada bagian yang dihilangkan atau tidak disebutkan. Misalnya, penyebab kemerosotan titik-titik-titik akan diteliti lebih lanjut. Nah, titik-titik ini teman-teman di tengah kalimat, dan biasanya kalimat tersebut disebut sebagai kalimat rumpang. Oke, kita masuk ke aturan yang kedua. Tanda elipsis digunakan untuk menulis ujaran yang tidak selesai dalam dialog. Misalnya, menurut saya, koma, titik-titik-titik, koma, seperti titik. Apakah lebih baik, Bu? Nah, kalau teman-teman nggak di sini, ini ada kata apakah yang diawali dengan huruf kapital dan titiknya pun ada 4. Nah, kenapa bisa 4? Karena di sini teman-teman itu ada tanda elipsis plus tanda titik. Jadi titiknya tuh ada 4. Dia untuk mengakhiri kalimat sebelumnya. Jadi akan ada nih kalimat baru setelahnya. Jadi titiknya tuh ditambah 1 menjadi 4. Kita ya. Oke, kita lanjut di aturan yang ketiga. Tanda elipsis digunakan untuk menandai jeda panjang dalam tuturan yang dituliskan. Misalnya, maju, jalan. Nah, ini juga ada jedanya ya teman-teman ya. Seperti di kalimat ini juga, 1, 2, 3. Nah, seperti itu. Oke, kita lanjut di aturan yang keempat. Tanda elipsis di akhir kalimat diikuti dengan tanda baca akhir kalimat berupa tanda titik, tanda tanya, atau tanda seru. Misalnya nih, jadi, mengapa selama ini dia tidak bekerja sebagai titik-titik-titik? Nah, kalau teman-teman dengar juga di sini sama seperti tadi yang aku sampaikan. Tanda tanya teman-teman itu dia posisinya bisa menggantikan tanda titik di akhir suatu kalimat. Jadi ketika sudah ada tanda tanya, tidak perlu lagi nih menambahkan tanda titik. Begitupun dengan tanda seru. Ketika sudah ada tanda seru, tidak perlu menggunakan tanda titik lagi. Jadi titiknya cukup 3 ditambah tanda tanya atau tanda seru. Oke, nah tadi udah bahas nih bagaimana penggunaan tanda elipsis. Sekarang kita akan latihan soal terlebih dahulu. Seperti biasa teman-teman di pause terlebih dahulu videonya untuk difikirkan mana opsi yang tepat. Atau ini tepat atau enggak nih kalimatnya. Oke, kalau udah mari kita bahas. Tentukan manakah kalimat yang tepat. Kalimat 1, 2, 3. Nah, teman-teman nggak di sini penggunaan tanda titiknya itu lebih dari 3. Ini tidak boleh ya, apalagi dia kan di tengah di sini dan dia bukan sebagai akhir dari kalimat, maka harusnya cuma 3 doang. Di kalimat kedua, angkat kamu dari sini. Nah, ini sudah tepat ya teman-teman ya penggunaannya, dan diakhiri dengan tanda seru sehingga tidak menggunakan tanda titik lagi. Selanjutnya, semua warga negara harus membayar titik. Nah, di sini teman-teman itu adalah penggunaan tanda elipsis di akhir kalimat. Yang tadi aku sampaikan ketika di akhir kalimat dia harus diakhiri dengan tanda titik nih. Ini harusnya tambah 1 titik lagi. Jadi titiknya ada 4. Oke, di kalimat selanjutnya di mana temanmu pergi. Nah, ini seharusnya udah tepat ya, tetapi setelah tanda tanya, ternyata ada tanda titik nih. Ini salah ya teman-teman ya, seharusnya dihapuskan karena sudah menggunakan tanda tanya. Oke, segitu dulu video kali ini. See you di next video.